Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya 12 AKL. Untuk pertemuan pagi hari ini, Ibu Arna akan mereview materi-materi yang terdahulu yang minggu lalu Bu Arna bahas, baik dari materi penentuan harga jual produksi beserta strategi dalam penentuan harga jual produksi. Di sini Ibu akan mereview tujuannya agar kalian lebih paham lagi apa yang dibahas minggu-minggu lalu. Baiklah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini Ibu namakan review karena Ibu akan mengulang apa saja yang sudah Ibu bahas 2 minggu yang lalu, dan kalian pun kemarin sudah mengerjakan evaluasi kedua, sudah Ibu terima, sudah Ibu koreksi. Nah, nantinya akan menjadi acuan kalian dalam mengerjakan tugas-tugas lainnya yang Ibu berikan. Baiklah, yang pertama untuk review materi penentuan harga jual produksi, yang pertama yaitu Ibu akan membahas teknik penentuan harga. Yang pertama dalam teknik penentuan harga ada modal. Modal ini Ibu sudah jelaskan, kalau kita ingin mendirikan suatu usaha atau ingin membangun suatu usaha itu diperlukan modal, ya, bisa modal sendiri atau pribadi, bisa dari join oleh orang lain yaitu investment. Lalu yang kedua ada material, yaitu bahan-bahannya apa saja nanti yang akan dibuat dari usaha itu. Lalu ada pembayaran tenaga kerja, maksudnya di sini ada karyawan, ada staf-stafnya. Lalu pengeluaran lain-lain di sini bisa biaya listrik, biaya sewa tempat, biaya air, dan lain sebagainya. Lalu kelebihan produk itu seperti apa, kelebihannya, dan terakhir yaitu profit. Profit itu berarti keuntungannya. Lalu yang kedua yaitu penentuan harga dalam bisnis online. Jadi sekarang ini kan banyak bisnis-bisnis yang berkembang menggunakan jalur online daripada jalur yang manual seperti dahulu kita menjual langsung barang kepada konsumen. Kalau sekarang dengan menggunakan bisnis online. Nah, yang pertama berdasarkan biaya. Nah, biayanya biaya apa saja? Kalian tinggal lihat di LKS. Berdasarkan biaya itu bisa biaya bahan bakunya, biaya produksinya. Ini kalian perhatikan. Kalian juga kemarin sudah latihan untuk mencoba membuat contoh berdasarkan biaya perhitungannya seperti apa. Lalu harga markup, yaitu harga yang misalkan kalian jual produk tapi bukan kalian yang membuat, tapi kalian misalkan mengambil dari orang lain. Nah, nanti kalian jual sesuai harga yang kalian inginkan, jadi dilebihkan gitu kalau harga markup. Lalu harga break even juga kalian di situ ada biasanya harganya juga sudah ditentukan oleh kalian selaku penjualnya. Lalu di sini yang terakhir kemarin di pertemuan kita yang terakhir, persamaan dan perbedaan job order costing dan proses costing. Ini juga ada di latihannya kemarin ya. Perbedaannya yang pertama ya, pengumpulan biaya produksi kalau di job order costing. Terus udah gitu ada menurut pesanan, menurut order, lalu perhitungan harga pokok produksi per satuan. Di sini ada lagi yang job ordernya membagi total biaya untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan pesanan tersebut. Jadi misalkan total biayanya dari semua pesanan itu berapa, nanti tinggal dihitung jumlah satuannya. Lalu di sini ada dihitung saat pesanan selesai diproduksi. Jadi harga jualnya setelah diproduksi baru ditentukan. Lalu di proses costing di sini ada menurut departemen atau pusat biaya. Maksudnya menurut bagian-bagian dalam suatu produksi itu ditentukan harganya. Terus membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu. Misalkan kamu kemarin kan ada contohnya kita menjual yang periode tertentu, misalkan baju sekolah itu kan periode tertentu ya. Biasanya pas di hari tahun ajaran baru biasanya itu kan. Nah, itu biasanya dibuatnya diproduksinya selama periode tertentu. Lalu di sini juga ada penggolongan biaya produksi. Di sini di job order costingnya terdiri dari biaya produksi langsung. Jadi biaya produksinya berapa yang dikeluarkan gitu. Nanti tinggal ditentukan harga jualnya. Kalau di proses costingnya seringkali tidak dibedakan antara biaya produksi langsung dengan biaya produksi tidak langsung. Maksudnya biaya produksi langsung itu misalkan jadi pas kalian membeli bahan baku gitu kan. Kalau yang tidak langsung itu biasanya bisa berupa
biaya-biaya lainnya kayak misalkan ada sewa gedung, ada sewa tempat, atau biaya-biaya misalkan listrik, itu biasanya seperti itu. Terus biaya yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik. Di sini ada biaya operasional perusahaan ya, terdiri dari biaya bahan penolong. Biaya penolong itu misalkan kalau kamu jual baju, biaya penolongnya apa? Plastik atau misalkan kardus, itu biaya penolong. Nah, di sini dari proses costingnya yaitu BOP terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku dan bahan penolong dan biaya tenaga kerja. Jadi kalau di job order costing hanya biaya penolong aja, kalau di proses costing selain biaya penolong ada juga biaya bahan bakunya dihitung juga. Itulah review uh, materi kita harga jual produksi. Semoga kalian bisa paham. Nanti video ini kalian simak di YouTube channel sekolah. Jangan lupa kalian beri komentar hadir di kolom komentar YouTube menandakan itu kehadiran kalian pada mapel PKK ini. Jadi Ibu melihat absen kehadiran kalian dari komentar kalian yang kalian tulis di kolom komentar YouTube dengan tulisan hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.